Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tema 7 tentang perkembangan teknologi. Nanti akan dipadukan antara buku paket dengan LKS. Jadi kalian harus sudah siap dari kedua buku tersebut. Dan satu buku lagi yaitu buku tulis kalian untuk mengerjakan. Dari tema 7 ini, pada subtema 1 mengenai perkembangan teknologi produksi pangan, ada bacaan, silahkan dibaca dalam hati dan dimengerti ya. Pembelajaran 1. Denny, Edo, Siti, dan Dayu berkumpul di teras rumah. Ibu Dayu menyediakan roti. Roti adalah makanan yang terbuat dari tepung. Dayu dan teman-teman menikmati roti buatan Ibu Dayu. Dayu teringat sebuah lagu tentang roti. Dayu menyanyikannya di depan teman-teman. Lagu tersebut berjudul Rotiko, ciptaan dari A.T. Mahmud. Lagu tersebut begini bunyinya. Rotiku bersegi 4, kulitnya berwarna coklat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Rotiku bersegi 4, kulitnya berwarna coklat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Tutup rapat-rapat supaya jangan dimakan lalat. Dari lagu tersebut dapat kita simpulkan bahwa lagu ini memiliki pola irama yang berbeda. Apa sih yang dinamakan dengan pola irama? Iya benar, kalian tentu sudah tahu. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan tertentu. Pola irama ini muncul secara berulang-ulang dan teratur dalam sebuah lagu. Setelah kalian paham dengan pola irama, silahkan coba kalian nyanyikan kembali dan kalian rekam atau di video agar kalian tahu pola irama mana yang berbeda dan adakah pola irama yang sama. Itu tugas kalian yang harus dikerjakan. Setelah mengetahui pola irama pada sebuah lagu, Siti menunjukkan sebuah bacaan tentang teknologi pangan. Padukan bacaan dalam buku paket dan bacaan pada LKS. Jadi, bacalah dengan nyaring bacaan pada buku paket, setelah itu baca juga bacaan pada LKS kalian. Setelah kalian baca, dalam bacaan teknologi pangan, Bu Vivi ingin bertanya, apa sih teknologi pangan itu? Sebelum kita membahas teknologi pangan, kita harus tahu arti pangan itu sendiri. Apa sih artinya pangan? Hayo, ada yang tahu? Iya, benar. Dalam bacaan telah dijelaskan bahwa pangan artinya makanan, dan makanan ini merupakan kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan untuk memenuhi sumber energi manusia. Nah, kira-kira teknologi pangan itu apa ya? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan dan dapat menghasilkan makanan baru. Sedangkan teknologi pangan ini dapat dilakukan dengan 3 cara. 1. Pengawetan. 2.
pengemasan, dan yang ketiga, penyimpanan. Seperti yang Bu Vivi jelaskan, teknologi pangan itu berasal dari hewan ataupun tumbuhan melalui beberapa proses. Kita akan bahas hasil teknologi pangan yang berasal dari hewan. Yang berasal dari hewan ini biasanya berasal dari peternakan. Contohnya, ada ayam, sapi, kambing, kerbau, bahkan ikan. Biasanya yang diambil atau diolah dari hewan-hewan tersebut yaitu telur, susu, dan dagingnya. Kita akan bahas mengenai olahan daging. Olahan daging ini sering sekali kita temui, misalnya jadi sosis, kornet, bakso, dan lain-lain. Selanjutnya, olahan susu. Olahan susu ini sangat beragam contohnya. Ada yang jadi mentega, es krim, keju, susu bubuk, yogurt, kerupuk susu, bahkan permen susu. Kemudian, olahan telur. Olahan telur ini biasanya bisa jadi campuran untuk membuat roti dan omelet. Selanjutnya, olahan ikan. Olahan ikan ini juga beragam, ada sarden, bandeng presto, ikan asin, kerupuk ikan, ada juga minyak ikan. Next, kita akan bahas hasil teknologi pangan yang berasal dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan hasil dari pertanian. Pertanian di Indonesia sangatlah beragam, mulai dari jagung, padi, singkong, kedelai, kelapa, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Yang pertama, kita akan bahas hasil olahan kacang kedelai. Kacang kedelai ini dapat dibuat menjadi tahu, tempe, kecap, susu kedelai, yogurt kedelai, kerupuk tempe, dan lain-lain masih banyak lagi. Yang kedua yaitu padi. Padi diolah menjadi beras. Selanjutnya kelapa. Kelapa bisa diolah menjadi santan, minyak kelapa. Kemudian sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini sering kalian temui di gorengan. Ada lagi diolah menjadi kerupuk. Lalu ada buah-buahan. Buah-buahan ini biasanya diolah menjadi manisan. Selain itu, bisa dibuat menjadi selai. Wah, ternyata hasil teknologi pangan ini sangatlah dekat dengan kehidupan kita ya. Nah, dari teknologi pangan itu tadi pasti ada manfaatnya. Apa saja manfaat yang kita ambil dari teknologi pangan itu tadi ya? 1. Membuat makanan lebih tahan lama. Yang kedua, makanan lebih bernutrisi dan tidak membosankan. Yang ketiga, makanan lebih praktis untuk dimakan. Yang keempat, dapat mengurangi sisa bahan pangan. Yang kelima, meningkatkan kreativitas untuk mendapatkan penghasilan. Selanjutnya, setelah kalian paham dengan teknologi pangan, tugas dari Bu Vivi silahkan kalian kerjakan di buku tulis tentang pertanyaan yang berkaitan dengan teknologi pangan yang ada di paket dan di LKS kalian ya. Setelah kita paham tentang teknologi pangan, Ibu Edo ingin membuat tahu dan Ibu Edo membutuhkan kain untuk menyaring tahu. Kemudian beliau mengukur luas kain dengan menggunakan satuan tidak baku. Satuan tidak baku di sini menggunakan tahu yang berbentuk persegi. Ibu Edo menyediakan 2 kain, ada kain A dan kain B. Kain A muat 8 tahu yang berbentuk persegi, sedangkan kain B muat 16 tahu yang berbentuk persegi. Jadi, dapat disimpulkan luas kain A yaitu 8 satuan persegi, sedangkan luas kain B yaitu 16 satuan persegi. Dari mana dapat segitu? Karena banyaknya suatu persegi yang menutupi suatu tempat tanpa celah itu merupakan luas dari suatu bidang. Bisa dipahami?
Kalau kalian sudah paham, silahkan dikerjakan lembar kerja yang ada pada buku paket kalian pada halaman 11 dan LKS kalian. Semoga bermanfaat. Meski kalian belajar di rumah, tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.